Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian di suasana hari yang fitri kali ini? Ya, saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan seperti biasa, saya kembali lagi di hadapan teman-teman untuk membuat sebuah video presentasi. Video presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini, materi presentasi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan konsep dasar supervisi. Nah, seperti biasa, dosen pengampu saya di mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Ya, perkenalan di awal, saya adalah Kebarap Senjani dengan NIM 19045054. Saya merupakan mahasiswa jurusan geografi. Mungkin itu saja, kita langsung masuk ke bahasan materinya. Nah, fokus bahasan kita pada kesempatan kali ini sudah saya tetapkan. Ada 5 fokus bahasan. Yang pertama itu berkaitan dengan pengertian. Pengertian di sini apa yang dimaksud dengan supervisi gitu. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang peran supervisi dalam dunia pendidikan itu seperti apa. Kemudian prinsipnya. Ya, setelah prinsip kita akan membahas tentang tujuan. Setelah tujuan kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi dari apa? Tentunya fungsi dari supervisi pendidikan. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yakni pengertian. Pengertian dari supervisi. Kalau kita bedah ya dari dari struktur katanya, supervisi ini berasal dari 2 kata. Yang pertama ada super dan visi. Super ini berarti lebih, sedangkan visi berarti kemampuan melihat. Nah, ketika kita sudah mengetahui definisi perkatanya, kita coba rumuskan makna dari supervisi itu apa. Ini dia sudah saya kerucutkan dalam satu kotak ini. Supervisi itu bermakna sebagai suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai staf sekolah ya untuk melakukan pekerjaannya agar lebih efektif sehingga outputnya dapat memperoleh hasil yang baik. Itu dia. Kemudian kalau kita berkaca pada pengertian supervisi menurut ahli, di sini saya dapati dari Burton dan Bruckner. Burton dan Bruckner ini berkata, ya, supervisi ini merupakan suatu pelayanan. Ya, suatu pelayanan ataupun layanan yang diberikan kepada siapa? Yang diberikan kepada guru. Ya, dengan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki perkembangan guru. Jadi, outputnya kalau menurut Burton dan Bruckner ini, output dari supervisi adalah memperbaiki perkembangan ya dari guru ataupun tenaga pendidik itu sendiri. Oke, itu pengertiannya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yakni tentang tujuan. Tujuan dari supervisi. Nah, tujuan dari supervisi di sini sudah saya rumuskan. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah memberi bantuan kepada guru untuk memahami tujuan dari pendidikan itu sendiri. Itu tujuan supervisi. Tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, membantu guru untuk memahami keutuhan siswanya. Ya, memahami kebutuhan siswanya. Jadi dengan supervisi, maka seorang guru, seorang tenaga pendidik akan dapat mengetahui dan memahami apa-apa saja yang dibutuhkan oleh para siswanya ataupun para peserta didiknya. Kemudian selanjutnya, tujuan ketiga adalah membantu guru untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, jadi tidak hanya dibekali sebagai seorang tenaga pendidik, jadi dengan supervisi guru akan dibekali dengan menjadi pemimpin. Karena dalam kelas guru adalah pemimpin yang paling utama, memimpin proses belajar mengajar agar dapat terarah dan terkonsep dengan sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya tujuan keempat adalah membantu guru untuk menemukan kelebihannya. Ya, jadi
supervisi ini juga dapat membantu guru untuk mengeksplorasi apa-apa saja bakat-bakat yang terpendam, apa-apa saja kemampuan yang terdapat dalam diri ataupun tenaga pendidik itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada tujuan memberi motivasi kepada guru. Yang motivasi ini berupa semangat agar dapat lebih baik lagi dan lebih giat lagi dalam melakukan tugasnya. Kemudian selanjutnya membekali guru terkait tanggung jawabnya, karena pasti guru punya tanggung jawab. Jadi untuk mengerjakan tanggung jawab itu, untuk memenuhi tanggung jawab itu tentu harus dibekali terlebih dahulu apa-apa saja menjadi tanggung jawab guru itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang terakhir, tujuan dari supervisi adalah membekali guru untuk menemukan kesulitan. Kesulitan siapa? Kesulitan peserta didik, karena tidak menutup kemungkinan dalam proses belajar mengajar peserta didik pasti akan mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar itu sendiri. Jadi guru dengan supervisi akan dibekali apa yang sedang menjadi kesulitan bagi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar itu sendiri. Kemudian selanjutnya bahasan tentang prinsip supervisi. Nah, prinsip supervisi ini sejatinya tergantung kita mau merujuk pada pendapat siapa. Pada kesempatan kali ini saya coba mengambil satu pendapat dari Suhertian. Beliau berpendapat bahwasannya prinsip supervisi itu ada 4. Yang pertama ada saintifik. Saintifik ini bermakna semua data yang diperoleh dari supervisi dalam lingkup supervisi itu harus didapati melalui langkah-langkah metode ilmiah ataupun observasi yang jelas. Jadi harus ada bukti ataupun sumber rujukan yang pasti. Tidak hanya sekedar terka-menerka ataupun berdasarkan pendapat logika semata. Jadi harus melalui langkah metode ilmiah yang pasti dan jelas. Itu dia saintifik. Kemudian konstruktif dan kreatif. Maksudnya di sini adalah dalam menjalankan tugasnya seorang guru itu harus memiliki sikap dan pola pikir yang kreatif dan inovatif. Agar proses tujuan kegiatan belajar mengajar itu dapat terlaksana dengan asik, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan mudah tentunya. Kemudian selanjutnya demokratis. Demokratis di sini tentunya dalam setiap kegiatan PBM dalam penerapan supervisi dan pendidikan ini tidak selalu berjalan mulus. Nah, dalam proses perkembangannya dapat dipastikan sesekali itu mengalami beberapa persoalan ataupun kendala. Nah, di kendala ini perlu diadakan musyawarah. Nah, inilah maksudnya demokratis, dimusyawarahkan terkait semua macam persoalan-persoalan yang terjadi, dicarikan solusinya dalam bentuk musyawarah. Gitu dia maknanya. Kemudian selanjutnya kerjasama. Kerjasama ini untuk menepis sikap individualisme. Jadi tidak boleh individualisme. Kita semua harus bekerja sama, bergandeng tangan. Jangan sampai ada yang ingin terlihat menonjol sendirian. Jadi dalam supervisi itu harus kerjasama. Kita tunjukkan bahwasannya kita bisa bersatu padu dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah fungsi supervisi pendidikan. Nah, di sini saya sudah merumuskan beberapa poin terkait fungsi supervisi pendidikan. Di antaranya yang pertama adalah mengkoordinasi semua sekolah. Maknanya apa? Maknanya tentunya dalam suatu wilayah tertentu pastinya terdapat beberapa satuan lembaga pendidikan, mulai itu dari sekolah dasar, sekolah menengah, kejuruan, aliyah dan lain sebagainya. Nah, disinilah fungsi supervisi pendidikan. Fungsinya apa? Untuk mengkoordinasi semua sekolah ini, agar dapat pola pendidikannya, pola perkembangannya itu dapat sejalan dengan sesuai apa yang telah disepakati dalam satuan kurikulum yang telah disepakati sebelumnya. Itu dia. Kemudian fungsi yang kedua ini adalah melengkapi kepemimpinan sekolah. Fungsi yang ketiga ada memperluas pengalaman yang dimiliki oleh guru. Fungsi yang keempat adalah menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Nah, penting di sini penting menurut saya untuk dipaparkan lebih luas. Menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Maknanya adalah supervisi ini fokus bahasannya ataupun fungsinya tidak hanya sekedar untuk memberikan dorongan ataupun motivasi kepada tenaga pendidik ataupun guru. Jadi
supervisi di sini fokusnya juga untuk memperhatikan ataupun memberikan dorongan kepada semua unit-unit yang ada di satuan lembaga pendidikan itu sendiri, termasuk adalah korporasi. Ya, korporasi ini kan usaha-usaha. Ya, semua usaha yang ada di sekolah ini akan distimulasi oleh supervisi agar dapat lebih berkembang dan lebih maju, sehingga outputnya ya dapat dirasakan lebih maksimal oleh lembaga satuan pendidikan itu sendiri. Itu dia. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi selanjutnya menganalisis situasi belajar, yang selanjutnya memberikan fasilitas. Kemudian yang ketujuh, fungsi yang ketujuh itu memberikan keterampilan dan pengetahuan. Ini keterampilan dan pengetahuan kepada guru, ya, kepada tenaga pendidik maksudnya. Kemudian yang terakhir, fungsi yang terakhir ini adalah memberikan wawasan yang terintegrasi. Terintegrasi di sini maknanya adalah wawasan yang saling berkaitan, wawasan yang komprehensif kepada guru dan tenaga pendidik. Itu dia fungsi dari supervisi pendidikan. Nah, poin selanjutnya ini terkait peran. Ya, peran supervisi pendidikan dalam satuan lembaga pendidikan. Ada beberapa pada dasarnya peran dari supervisi pendidikan itu sendiri. Di sini saya memuat beberapa poin. Poin yang pertama adalah sebagai koordinator, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di fungsi. Jadi supervisi ini mengkoordinator semua satuan lembaga pendidikan yang ada di suatu wilayah tertentu. Ya, kemudian selanjutnya adalah sebagai pemimpin kelompok, perannya yang kedua. Kemudian yang ketiga sebagai evaluator. Evaluator di sini adalah sebagai wadah untuk mengevaluasi semua hal-hal yang berkaitan dengan output ataupun hasil yang telah didapati dari kegiatan pendidikan itu sendiri. Jadi dievaluasi apa saja yang kurang, apa saja yang belum pas. Dalam proses evaluasi akan dibahas semua itu. Kemudian selanjutnya sebagai konsultan. Ya, peran yang terakhir dari supervisi pendidikan itu adalah sebagai konsultan. Kemudian yang selanjutnya, itu adalah poin bahasan yang terakhir ya dari video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya yakin dan percaya apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saya meminta maaf kepada teman-teman sekalian. Dan sehubungan masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.